Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lia Maulidia dengan NIM 41014181072 dari Pendidikan Matematika 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kita akan bahas salah satu materi pada bagian matematika ekonomi. Nah, teman-teman tahu nggak nih bahwa setiap bisnis pasti memiliki resiko, ya nggak? Iya kan? Nah, maka dari itu kita yang belajar tentang keuangan atau pebisnis, bahkan pebisnis tuh ya, harus bisa mengetahui tentang hal ini loh. Nah, maka dari itu simak video materi pembelajaran kali ini ya. Apa saja yang harus kita ambil untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, ikuti video berikut ini. Teman-teman, hari ini kita bahas materi tentang analisis kelaikan proyek yang terdiri dari definisi, perhitungan, serta ada contoh soalnya. Jadi kita bahas gambaran umum tentang analisis kelaikan proyek. Analisis kelaikan proyek atau evaluasi kelaikan proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek atau bisnis apakah dapat dilaksanakan atau go project atau tidak dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan berhasil sehingga dapat menghindari keterlanjuran investasi modal yang besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Untuk mengevaluasi kelaikan proyek dapat digunakan metode payback period, net present value, atau internal rate of return. Untuk yang pertama, net present value atau NPV. Indikator kelayakannya yaitu ketika NPV lebih dari 0 atau positif, maka dikatakan usaha yang dijalankan layak untuk diteruskan. Namun, jika NPV kurang dari 0, sebaiknya kita tidak usah berinvestasi agar menghindari kerugian. Nah, perhitungannya yaitu NPV sama dengan PVB min PVC. Kemudian, internal rate of return, yaitu indikator kelayakannya yaitu ketika IRR lebih dari suku bunga, maka usaha tersebut layak dijalankan. Namun, ketika IRR kurang dari suku bunga, usaha tersebut tidak layak dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu net benefit cost ratio atau net B per C ratio. Ketika nilai dari net B per C lebih dari 1, maka kita teruskan saja usaha tersebut. Namun, ketika net B per C kurang dari 1, maka usaha tersebut dikatakan tidak layak. Nah, perhitungannya yaitu net B per C sama dengan sigma benefit per sigma cost. Nah, untuk yang terakhir yaitu payback period. Usaha layak dijalankan jika payback period usaha tidak terlalu lama untuk mendekati akhir periode. Selanjutnya, ada contoh soal berikut ini. CV Indah Abadi Properti yang menangani proyek perumahan Eka Permata Residen di Medan. Pada proyek ini akan dibangun 51 unit perumahan yang terdiri dari 2 tipe, diantaranya tipe 48 sejumlah 31 unit dan tipe 60 sejumlah 20 unit. Untuk tipe 48 memiliki luas sejumlah 70 meter persegi dengan luas bangunan 48 meter persegi. Dan untuk tipe 60 memiliki luas sejumlah 90 meter persegi dan luas bangunannya 60 meter persegi. Jika diketahui DF-nya yaitu 8% dan tabel benefit dan cost sebagai berikut. Untuk tahun pertama, benefitnya yaitu 1188543300 dan cost-nya yaitu 930942700. Untuk tahun kedua, benefit atau pemasukannya yaitu 104533333 dan cost-nya atau pengeluarannya 88362700.
Dan begitupun hal yang sama untuk tahun ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di sini, kita bisa menggunakan dua di antaranya, NPV dan Net Benefit Cost Ratio. Maka kita bisa menggunakan perhitungannya dengan Microsoft Excel biar lebih mudah. Nah, di sini saya sudah mengcopy soal yang tadi, tabel yang tadi. Nah, untuk menghitung DF 8% atau faktor DF, maka rumusnya yaitu sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah rate-nya, karena rate-nya 8% berarti 0,08 kurung tutup pangkat tahunnya, pangkat 1, seperti ini. Enter, kita temukan DF-nya itu. Lalu kita bisa blok ke bawah supaya mempercepat perhitungan. Untuk PVB yaitu hasil antara perkalian benefit dengan faktor rasio. Kemudian kita blok. Untuk PVC hal yang sama juga, perkalian antara cost atau pengeluaran dengan faktor rate-nya. Lalu kita blok ke bawah. Lalu kita jumlah totalnya. Ini total untuk yang benefitnya segini. Total costnya yaitu 146.111.89.0000. Untuk DF-nya kita hitung sama dengan sum kurung buka. Nah, kita blok saja ke bawah. Kita blok sebentar. Kita bisa, karena rumusnya sama, kita bisa blok ke samping. Untuk menghitung NPV tadi sudah dijelaskan, NPV sama dengan PB dikurangi P-cost. Sigma PB sama dengan ini dikurangi PVC atau rasio pengeluaran. Kemudian untuk net B per C sama dengan sigma B per sigma C. Nah, pada perhitungan NPV, jika dikatakan layak apabila nilai NPV lebih dari 0. Nah, di sini tertera bahwa nilai NPV-nya 30773656665, maka jelas lebih dari 6. Maka dikatakan usaha layak untuk dijalankan. Nah, pada perhitungan net B per C, apakah layak dijalankan? Dari hasilnya net B per C yaitu 1,2427077421, maka usaha layak dijalankan karena lebih dari 1. Jadi, baik dengan perhitungan NPV ataupun net B per C, maka proyek perumahan Eka Permata Residence layak untuk dijalankan. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.